Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rijal Khatami dalam podcast Wawasan Kebangsaan. Saya selaku moderator akan memandu eh, acara kita pada hari ini. Eh, Sebelumnya, selamat siang kepada para narasumber. Saya ucapkan terima kasih sudah berhadir pada ruang Zoom yang sudah kita sediakan hari ini. Hmm, Mungkin untuk lebih mempererat hubungan antara moderator dan narasumber serta para peserta lainnya, ada baiknya kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rizal Khatami, selaku moderator. Saya berasal dari Aceh, Kabupaten Pidi. Sekarang saya bertugas di Mahkamah Syariah Janto Aceh Besar. Mungkin selanjutnya saya persilahkan kepada para narasumber untuk sedikit memperkenalkan diri. Eh, Boleh kita mulai dari Pak Ake dulu mungkin. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Rizal. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Ake, berasal dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Saat ini saya ditempatkan di Pengadilan Negeri Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kalau teman-teman tahu itu eh, negeri di mana mereka punya kultur budaya perburuan paus, yaitu Lembata. Sebelumnya saya senang sekali ikut berdiskusi pada hari ini untuk bisa memberi insight kepada teman-teman semua pada podcast. Berikut saya kembali lagi Pak kepada Mas Rizal. Baik, luar biasa sekali Pak Ake dari tempatnya ya. Selanjutnya mungkin kita persilahkan kepada Bapak Yuhal. Silakan Bapak untuk sedikit memperkenalkan diri. Terima kasih Mas Rizal. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuhal, saya dari Magelang, Jawa Tengah. Saya sekarang ditempatkan di Provinsi NTT sama Pak Ake, tepatnya di ED, di Pengadilan Agama ND. Saya berterima kasih telah diberi kesempatan ikut dalam diskusi pada siang hari ini. Eh, Sekian dari saya kembalikan lagi ke Mas Rizal. Terima kasih. Ya, baik, oh, mantap sekali ya penempatan para narasumber kita ya. Sekalian liburan nih sepertinya. Baik, selanjutnya saya persilahkan mungkin kepada Mbak Cucu terlebih dahulu untuk sedikit memperkenalkan diri. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu, asal dari Pandeglang, Banten. Saat ini saya ditempatkan di Pengadilan Agama Penajam. Oke, gitu aja. Baik, terima kasih Mbak Cucu. Ini narasumber kita yang ketiga ya, teman-teman semua. Selanjutnya mungkin saya persilahkan kepada Bapak Hama Itada untuk sedikit Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Rijal Khatami selaku moderator di acara ini. Perkenalkan nama saya Hamahitada Kafabillah atau teman-teman bisa panggil saya Kafa. Saya bertugas di Satuan Kerja Pengadilan Agama Bulukumba dan kebetulan saya juga berdomisili di Bulukumba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini. Hmm, Mungkin langsung saja ya kita memasuki ke agenda kita pada hari ini, yaitu bertema mengenai pentingnya taraf pendidikan atau pendidikan itu sendiri bagi masyarakat seluruh Indonesia, terutama dalam kehidupan berdemokrasi, dalam agenda untuk ikut membela negara dan hal-hal lain yang dianggap penting. Hmm, Pendidikan itu merupakan hal yang sangat fundamental ya bagi umat manusia, yang usaha-usaha awal dari seluruh umat manusia dalam mengenal dunia eksternal maupun dunia internal, maupun mengenal dirinya sendiri.
Seperti dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa memang surat yang pertama turun itu adalah surat yang menganjurkan kita seluruh umat manusia untuk terus belajar. Dan sesuai juga dengan kata pepatah, belajarlah dari buayan sampai dengan liang lahat. Artinya, pendidikan dan proses belajar kita itu tidak pernah terhenti. Itu akan terus berlangsung sampai kita menemui ajal. Baik dalam kehidupan berkenegaraan maupun berdemokrasi. Sesungguhnya pemimpin yang terpilih dalam proses demokrasi itu ialah gambaran dari taraf pendidikan masyarakatnya. Oleh karena itu penting bagi kita pada hari ini untuk ikut membahas sedikit demi eh, demi berlangsungnya proses demokrasi dan proses bernegara kita ke depannya yang lebih baik. Tentunya kita harapkan pencerahan-pencerahan selanjutnya dari para narasumber kita mungkin yang akan membagikan sedikit insight dan wawasan yang dapat men-encourage kita supaya lebih berwawasan dan berpengetahuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hmm, eh, Mungkin untuk hal yang pertama yang perlu kita tegaskan yaitu yang mungkin yang perlu saya pertanyakan kepada para narasumber yaitu mengenai perspektif masing-masing narasumber eh, mengenai tantangan terbesar pendidikan Indonesia pada saat ini. Eh, Mungkin bisa dijelaskan sedikit dari perspektif yang berbeda dari setiap narasumber. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Ake. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Mas Rizal ya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaannya sangat menarik ya, tantangan terbesar pendidikan di Indonesia sendiri. Kalau ditanya apa sih tantangan yang terbesar pada pendidikan di Indonesia ini, saya ingin menjawabnya itu bukan dari balik meja, namun dari lapangan. Karena sejak saya ditempatkan di Pengadilan Negeri Lembata, saya mulai melihat nih pendidikan dari sudut pandang itu lebih dekat dengan kenyataan. Di Lembata itu sekolah itu bukan cuma soal belajar ya di ruang kelas, tapi sering kali itu soal berjalan kaki yang ya sampai 3 sampai 5 kilometer melewati bukit, kadang cuaca panas, kadang hujan juga, hanya untuk mereka untuk pergi bersekolah menuntut ilmu. Namun hal yang bisa saya lihat dari sini itu adalah adanya anak-anak yang dari luar daerah, maksudnya dari daerah-daerah 3T gitu ya, itu masih punya tetap semangat yang tinggi untuk datang walau ya berpakaian seadanya. Nah, untuk tantangannya itu apa sih yang menjadi tantangan kita saat ini? Kalau menurut saya sendiri itu adalah minimal literasi digital dan budaya belajar mandiri. Karena kita ketahui seiring berjalan waktu banyak di sini anak muda itu justru lebih familiar dengan aplikasi TikTok daripada buku, bahkan e-book ya. Nah, itu bukan suatu kesalahan dari mereka, tapi cerminan bahwa pendidikan di kita saat ini belum merata. Bahkan jaringan internet pun, kalau jujur saya sampaikan di sini itu masih belum stabil di beberapa desa di sini. Nah, menurut saya saat ini tantangan yang sangat relevan untuk kita adalah sebagai ASN muda, karena pendidikan itu bukan soal eh, hanya belajar atau soal angka-angka statistik dari Badan Pusat Statistik, tapi soal harapan. Dan kalau harapan itu belum bisa dijangkau oleh seluruh anak Indonesia, saya yakini bahwa perjuangan kita belum selesai sebagai ASN muda untuk menegakkan peradaban dan menghadirkan keadilan pendidikan di setiap daerah. Mungkin itu dari saya, Mas Rizal. Saya kembalikan lagi. Baik, sangat luar biasa dari Pak Ake yang menjelaskan tantangan pendidikan kita dari perspektif tempat beliau berkarir saat ini, yaitu mungkin banyak sekali tantangan karena jarak mungkin dan berbagai hal lain yang sudah biasa terjadi di daerah Pak Ake. Baik, selanjutnya mungkin saya persilahkan kepada Bapak Yuhal untuk sedikit memberikan pencerahan mengenai eh, tantangan terbesar pendidikan Indonesia saat ini. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Yuhal. Terima kasih Mas Rizal. Menurut saya agak ada poin yang sama dengan Mas Ake, terutama terkait literasi. Yang saya amati ini rata-rata orang-orang khususnya pelajar itu literasinya rendah.
serta kurangnya minat baca pada anak-anak. Faktor-faktor penyebabnya itu salah satunya adalah kurangnya akses, karena di ND itu setiap kecamatan itu jaraknya itu hampir 1 sampai 1,5 jam. 1 sampai 1,5 jam. Sehingga banyak anak-anak itu yang di daerah terpencil kurang adanya apa kurang adanya buku, terutama itu buku, sehingga banyak orang-orang itu kalau anak-anak di sekitar sini itu sekolahnya malah di kota. Jadi mereka itu ada yang kos seperti itu, sehingga menyebabkan literasi itu kurang karena bukunya itu keterbatasan. Apalagi perpustakaan di sini juga jarang ada perpustakaan. Selain itu adanya pengaruh teknologi. Sekarang itu anak-anak lebih memilih teknologi daripada membaca. Soalnya teknologi juga enak, terutama itu sosial media, TikTok apalagi yang suka-suka nggak suka membaca tapi malah suka joget. Selain itu kurangnya kesadaran, kurangnya kesadaran pada anak-anak karena membaca itu sebenarnya penting. Karena dengan banyak membaca kita juga banyak menambah wawasan. Soalnya kalau sekarang kan anak-anak juga lebih mementingkan melihat informasi daripada membaca. Lebih suka mendengarkan informasi daripada membaca. Apalagi TikTok itu sangat luar biasa, khususnya apabila itu dimanfaatkan dengan baik juga bagus, tapi kebanyakan sama anak-anak muda itu lebih ke dampak negatifnya. Selain itu, selain itu kurangnya literasi juga memberikan dampak negatif seperti halnya orang-orang itu gampang terkena hoax. Khususnya itu cuma mendapat informasi sedikit, udah ditelan mentah-mentah dan udah dikeluarkan, apakah itu belum di cross check terlebih dahulu, apakah itu informasi yang benar atau tidak. Menurut saya itu menurut saya itu tantangan terbesar yaitu kurangnya literasi. Untuk nanti apabila ada tambahan, saya kasih tambahan atau enggak nanti saya berikan, saya menambahkan pendapat dari teman-teman yang lain. Terima kasih Mas Rizal atas waktunya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Yuhal saya ucapkan. Mungkin agak sedikit sama ya perspektifnya tadi, mungkin karena kan eh, tempat bertugas Bapak Yuhal dan Bapak Ake juga berdekatan. Eh, mungkin kita ingin juga mendengar dari perspektif yang berbeda dari ibu-ibu nih kali ini ya. Kepada Ibu Cucu, saya persilahkan. Terima kasih kepada Kak Rijal. Menurut saya, di era globalisasi yang semakin pesat ini, arus globalisasi itu membawa budaya luar masuk tanpa filter terlebih dahulu ke dalam kehidupan sehari-hari para peserta didik. Hal ini bisa memicu krisis identitas di kalangan generasi muda. Budaya lokal yang seharusnya syarat akan nilai-nilai luhur bisa terpinggirkan oleh budaya konsumtif, hedonistik, dan individualistik yang banyak dipromosikan oleh media global. Nah, jika hal ini tidak disikapi dengan bijak, dapat mengikis nilai kebangsaan dan solidaritas. Baik, bagus sekali pendapat dari Ibu Cucu pada hari ini. Itu lebih mengedepankan dari perspektif tantangan apa intervensi dari budaya luar ataupun intervensi dari kemajuan teknologi. Yang terakhir kita ingin mendengar mungkin sedikit pendapat dari Bapak Hama eh, yang mungkin dapat memberikan kita pencerahan lebih lanjut. Saya persilakan Bapak Hama. Ya baik, terima kasih waktunya Pak Rijal. Jadi telah kita ketahui bersama bahwasanya pendidikan itu memang menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Telah dijelaskan tadi oleh saudara Ake, bahwasanya salah satu yaitu adalah tentang jarak antara sekolah dan rumah siswa. Dan memang itu sangat memberatkan siswa, apalagi
ada yang sampai 3 sampai 5 kilo dari rumah ke sekolah. Nah, kemudian tantangan selanjutnya yang setelah dipaparkan oleh saudara eh, Mas Yuhal itu tentang literasi. Kemudian dari Ibu Cucu yang dimana dia menekankan tentang tantangan tentang penyaringan teknologi atau bisa dikatakan penyaringan budaya luar kepada para anak didik atau siswa di Indonesia. Tapi dari semua itu ada masalah yang dihadapi yaitu tentang penerapan teknologi. Teknologi sebenarnya memiliki potensi besar untuk mendukung proses pembelajaran. Namun, kenyataannya masih banyak sekolah di berbagai daerah yang belum memiliki akses terhadap perangkat teknologi dan internet. Ketimpangan ini memperburuk kualitas pendidikan, terutama di wilayah terpencil dan yang kurang berkembang. Contoh mungkin di daerah ujung timur, eh, jarak sekolah antar rumah saja jauh, apalagi akses teknologi di dalam sekolah tersebut pasti sangat kurang. Kemudian banyak sekolah yang memang belum memiliki teknologi. Contohnya kayak di sekolah itu tidak ada komputer atau punya alat-alat multimedia yang bisa mengembangkan cara belajar. Kemudian selain itu juga ada keterbatasan jaringan atau internet yang tidak stabil dan cepat. Mungkin seperti itu. Jadi secara garis besar tantangan yang pendidikan di Indonesia yaitu tentang ketersediaan teknologi. Seperti itu Mas Rizal. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Bapak Hama Itada sudah menyampaikan pencerahan yang lebih banyak kepada kita semua. Luar biasa sekali ya pada hari ini pendapat maupun pencerahan dari seluruh narasumber sangat memberikan kita wawasan baru dan pencerahan baru mengenai pendidikan dan tantangan pendidikan yang ada di Indonesia pada saat ini, terlebih di daerah timur ya, karena kebanyakan narasumber kita bertugas di daerah timur. Mulai dari Bapak Ake tadi, kemudian Pak Yuhal, Ibu Cucu dan Pak Hama memaparkan bahwa banyak sekali tantangan yang yang masih dialami di ruang lingkup pendidikan Indonesia, mulai dari jarak ke sekolah, teknologi maupun minat baca yang kurang, serta intervensi dari budaya-budaya luar dan budaya luar dalam konteks yang tidak baik ya. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya ambil pada diskusi interaktif kita pada hari ini yang sekarang lebih ngetren dengan nama podcast. Eh, Mungkin itu saja dari saya dan eh, selaku yang mewadahi acara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber. Kita akhiri diskusi kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.